Perkenalkan, nama saya Eka Dewira Dita Dharma Putra, nomor absen 10 dari kelas 79. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep bab 2. Yang pertama ada norma masyarakat. Pengertian norma. Norma adalah wujud dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Norma berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Di dalam norma terkandung aturan-aturan dan petunjuk kehidupan mengenai benar dan salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, yang harus ditaati oleh warga masyarakat. Hak dan kewajiban pada norma. Pengertian hak. Hak berarti memilih atau punya. Selain itu, hak juga berarti kekuasaan. Hak harus diberikan kepada setiap orang yang diatur oleh norma-norma yang ada. Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari suatu norma atau aturan yang dibuat, karena manfaat norma adalah haknya. Jika seseorang tidak mendapat manfaat dari norma, maka orang tersebut berhak untuk menuntutnya. 2. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersama atau seimbang. Contoh penerapan hak dalam masyarakat: mengeluarkan pendapat, 2. beragama dan beribadah, 3. membela negara. Contoh penerapan hak masyarakat: 1. menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. 2. Kelestarian lingkungan sekitar. 3. membayar pajak. 4. mengikuti pendidikan dasar. Yang ketiga ada UUD RI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Undang-Undang RI 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Kedudukan dan fungsi dari UUD RI 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara maupun lembaga masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat ada perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, perumusan UUD NRI tahun 1945. Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran Dasar Negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Perumusan UUD yang real sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dan dimulai sidang kedua BDUPKI untuk menyusun konstitusi. 2. Proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. Sehari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Kelima ada amandemen UUD NRI tahun 1945. Amandemen adalah usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam DPR. Amandemen merujuk pada perubahan perundang-undangan negara konstitusional. Tujuan amandemen 1945 adalah untuk memperjelas hukum-hukum yang ada di dalamnya, serta membentuk suatu hukum yang belum
belum dijelaskan guna penyempurnaan UUD 1945. Sekian presentasi bab 2 saya tentang